Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Gista. Saya kelas 18B. Saya berkuliah di Universitas Tangerang Raya, bertepatan di Perumahan Sudirman Indah Tiga Raksa. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pendidikan agama. Nah, tentang pendidikan agama itu sumber hukumnya. Saya mengambil tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi Al-Quran, artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawir dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran sendiri menurut seorang ahlinya bernama Muhammad Ali Ashabuni adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui perantara yaitu malaikat Jibril alaihi wasallam. Kemudian ditulis kepada para musyafatnya untuk disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawir, di mana pembaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah termasuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang termasuk surat Makkiyah. Nah, fungsi-fungsi keberadaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mempunyai beberapa fungsi. Mau tahu nggak sih apa fungsinya dari Al-Quran itu apa aja sih gitu. Nah, di sini saya akan menyebutkan adapun beberapa fungsi Al-Quran adalah satu, petunjuk bagi umat manusia. Nah, terkait hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 185 dan surat Al-Fusilat 41 ayat 44 yang dinyatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi umat manusia. 2. Nah, ini yang kedua nih, sumber pokok dari ajaran agama Islam. Apa aja sih itu yang dimaksud tentang sumber pokok dari agama Islam itu? Hal ini terjadi, diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh hukum Allah. Ajaran dalam Al-Quran juga meliputi persoalan tentang kemanusiaan secara umum seperti halnya mengenai ibadah, hukum, ekonomi, polek sobut, serta ilmu pengetahuan dan juga seni. Nah, yang ketiga nih, aku akan menyebutkan apa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, yang ketiga itu peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran juga banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun umat yang menentang dan bahkan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selain mukjizat lainnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap manusia atau setiap umat muslim dan sebagai korektor serta menyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan sebelumnya. Bahkan Al-Quran juga mempunyai nilai abdi karena selamanya tidak dapat diubah. Selain itu, ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan menyebutkan lagi nih beberapa nama Al-Quran yang paling disebut, paling populer di masyarakat itu apa aja sih? Nah, yang satu itu Al-Quran. Al-Quran itu merupakan nama yang paling populer dan juga paling sering digunakan dalam kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad SAW ini. Al-Quran berarti bacaan atau suatu yang dibaca. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang kedua ini Alkitab. Tahu nggak sih Alkitab itu apa? Nah, Alkitab itu nama lain Al-Quran. Al-Quran juga seringkali disebut sebagai Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah, dan juga diartikan sebagai sesuatu yang ditulis.
Nah, yang ketiga ini Al-Furqan. Al-Furqan itu berarti pembeda yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu pembeda bagi mana yang hak dan mana yang batil, atau mana baik yang mana buruk. Nah, yang keempat ini itu al-zikr. Nah, apa sih al-zikr itu apa? Nah, al-zikr itu artinya adalah pemberi peringatan, di mana Al-Quran dapat memberikan peringatan kepada manusia. Adapun ayat Al-Quran yang mengandung nama ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Nah, yang kelima nih, yang terakhir itu apa sih? Yang kelima itu At-Tanzil. Nah, At-Tanzil, sedangkan At-Tanzil artinya dia diturunkan. Maksud adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara, yaitu malaikat Jibril alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawir. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu apa aja sih? Nah, kalian mau tahu kan? Al-Quran itu dalam Islam dijadikan sumber hukum umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Adapun adab terakhir, adab terhadap Al-Quran. Apa aja sih? Kalian mau tahu nggak adab-adab terhadap Al-Quran itu apa aja? Nah, adab terhadap Al-Quran itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri-ciri pembuka seluruh surat dalam Al-Quran. Selain surat At-Taubah, menurut tempat diturunkannya surat-surat dalam Al-Quran terbagi menjadi dua golongan. Nah, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, pembagian ini didasarkan atas tempat dan waktu diperkirakan terjadinya penurunan surat maupun ayat tertentu. Surat yang diturun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surat Makkiyah. Dan bagi surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tergolong menjadi surat Madaniyah. Nah, di sini saya udah menjelaskan nih tentang Al-Quran apa aja, adab-adab Al-Quran apa aja. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Dea Gista, perwakilan dari kelas 18B, mengudahi presentasi yang ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.